Teman-teman pernah nggak berpikir angka inflasi dari BPS itu rilis resmi sekitar 3% setahun. Tapi kenapa mayoritas orang di Indonesia ngerasa gajinya itu kayak mepet atau bahkan kurang? Udah nyoba buat lompat-lompat company buat risk gaji, terus udah ambil side hustle, udah bahkan berkorban demi kantor supaya promosi. Tapi kondisi keuangan akhirnya ya gitu-gitu aja. Nah, data dari OJK nunjukin kalau ternyata jumlah orang yang melakukan pinjaman online atau pay later itu didominasi oleh kelas menengah di usia produktif, yaitu di usia 20 sampai 30-an. Pertanyaannya, apakah ini terjadi karena mereka tidak pintar matematika? Tentu tidak. Mereka banyak sekali yang udah tahu bahwa ternyata bunga utang itu mencekik, apalagi pinjol. Dan bahkan beberapa dari mereka itu udah paham ngomongin investasi itu apa, compounding interest itu apa, rasio-rasio itu apa. Tapi kenapa kita dan mereka ini banyak sekali yang terjebak di lubang yang sama? Morgan Housel di bukunya The Psychology of Money menampar realita pahit ini, bahwa kesuksesan finansial itu tidak ada hubungannya dengan seberapa cerdas atau seberapa tinggi IQ kita. Ia justru bergantung pada yang namanya behavior, atau pada perilaku kita. It's a soft skill, teman-teman. It's not a hard science. Jadi uang itu bukan cuma soal angka atau rasio matematis, tapi justru uang adalah cerminan dari ego, rasa takut kita, bahkan pandangan kita terhadap status. Itu semua adalah gambaran dari uang. Nah, masalahnya adalah kita tuh hidup di dalam ekosistem yang seolah-olah tuh didesain memantik kelemahan emosi kita terus-menerus. Daniel Goleman lewat teori emotional intelligence menyebut fenomena ini sebagai amigdala hijack atau pembajakan emosi. Coba renungkan, waktu kita buka sosial media, terus ngelihat teman-teman ada yang flexing kehidupannya, liburan terus misal, atau gaya hidupnya mewah, banyak sekali pencapaiannya, atau mungkin ada gadget baru rilis. Apa sih yang sebenarnya terjadi di kepala kita? Ternyata secara psikologis, otak kita atau amigdala kita tuh melihat itu atau merespons itu sebagai sebuah ancaman. Ancaman bahwa kita akan tertinggal dari kawanan. Dan itulah awal mula terjadi yang namanya FOMO. Amigdala berhasil membajak prefrontal cortex kita. Simpelnya gini, otak logika kita ini jadi mati dan akhirnya diambil alih oleh otak insting reptil yang cuma tahu nafsu sama panik. Itulah yang ada di kepala kita. Ketika kita terbiasa menggunakan insting reptil tersebut, secara tidak sadar kita kehilangan komponen paling mendasar dari kecerdasan emosional atau emotional intelligence tadi, teman-teman, yaitu self-awareness. Kita jadi nggak sadar kalau setir hidup kita ini diambil alih oleh gengsi. Dan kalau kita gali lebih dalam tentang fenomena pay later, sebenarnya ini udah bukan lagi ngomongin masalah keuangan, tapi bisa masuk ke ranah kemanusiaan. Estetika humanisme masuk dan membedah kenyataan di sini. Inti dari humanisme itu sebenarnya apa sih? Humanisme itu kan memanusiakan manusia, yang artinya manusia adalah sebagai subjek yang berdaulat, yang merdeka atas pilihannya sendiri. Tapi begitu kita memaksakan diri buat beli barang atau beli sesuatu karena FOMO, atau mungkin demi validasi orang-orang di luar sana yang mungkin bahkan nggak peduli sama kita, bukankah itu sama saja seperti kita menyerahkan kedaulatan secara sukarela? Di situ kita jadi seolah-olah mereduksi manusia yang berdaulat ini, yang merdeka, sebagai subjek, menjadi sebuah objek, atau sekadar angka-angka. Orang-orang di luar sana nyebut ini sebagai financial freedom. Kita lihat bahwa ya toh hidupnya memang mapan, punya barang, punya pekerjaan kantor yang mentereng mungkin, stabil kehidupannya. Tapi kebebasan finansial dari mananya kalau pada akhirnya di setiap akhir bulan entah gaji mepet atau deg-degan nunggu gajian karena mau ada cicilan yang dibayar gitu. Apa bedanya sama perbudakan tapi versi modern? Itu bukan kebebasan sih. Oke, kenapa sih di babak satu tadi itu bisa terjadi semuanya? Ya karena kita tuh hidup di negara yang hipokrit, teman-teman. Yang munafik. Kita jauh lebih dimaafkan kalau utang kita menumpuk daripada terlihat miskin. Dan seolah-olah status sosial itu bisa dibeli dengan skema cicilan walaupun maksa. Nah, ini yang jadi jebakan buat pekerja-pekerja modern. Di tahun 1899 ada seorang sosiolog bernama Thorstein Veblen. Dia nulis sebuah buku yaitu The Theory of the Leisure Class, dan ngenalin satu istilah tentang conspicuous consumption.
yaitu konsumsi untuk pamer. Teori ini udah beratus-ratus tahun yang lalu, sampai sekarang justru malah makin brutal. Coba dibayangin ya teman-teman, misal nih kita datang ke sebuah reuni, naik motor butut. Sangat mungkin orang-orang akan memandang rendah kita. Tapi giliran kita pakai SUV keluaran terbaru, walaupun nyicilnya empot-empotan, tiba-tiba berasa semua orang itu jadi segen sama kita. Jadi pamer tuh mungkin udah bukan lagi soal gengsi, tapi udah masuk ke ranah skill survival buat kelas menengah. Sistem kapitalisme tahu gimana caranya mengeksploitasi kelemahan ini. Morgan Housel itu menyebut fenomena ini dalam satu bab yang sangat menampar ego kita, yaitu The Man in the Car Paradox, atau paradoks pria di dalam mobil mewah. Coba deh inget-inget waktu teman-teman itu misal lagi di jalanan, ngelihat mobil sport lewat harga miliaran gitu, atau mungkin lagi nongkrong, terus ada orang yang pakai iPhone Pro Max gitu, atau seri iPhone terbaru. Apa sih yang sebenarnya kita pikirkan? Apakah kita akan berpikir, wah, pasti ini orangnya sukses, hebat, pintar? Enggak kan? Tidak mungkin kita akan berpikiran seperti itu. Justru yang terjadi malah sebaliknya. Mayoritas orang yang dipikirkan malah, gimana sih rasanya kalau gue yang naik mobil sport itu? Gimana kalau gue yang punya iPhone terbaru itu bisa foto-foto bagus? Pasti orang-orang kagum sama gue. Nah, semuanya terpusat jadi gue. Jadi barang mewah yang mungkin dibeli dengan mati-matian dan mengharapkan respect dari orang lain, mengharapkan validasi orang lain, ternyata malah jadi cerminan egonya mereka. Justru memproyeksikan ego mereka, teman-teman. Nggak ada yang peduli sama kita, karena mereka pada akhirnya hanya peduli sama ilusi kekayaannya. Nah, disinilah terjadi krisis identitas terbesar bagi para pekerja modern, yaitu self-concept atau konsep diri jadi hancur. Pembentukan identitas seseorang itu kan sebenarnya sangat bergantung sama yang namanya self-concept atau konsep diri tadi. Dan ia selalu ditarik dari dua hal ya, dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Ketika amigdala itu dibajak oleh tadi ya FOMO, seperti yang kita bahas di babak 1, ya artinya sama aja nilai internal kita itu mati, atau faktor internal kita itu mati. Kemampuan regulasi diri yang merupakan komponen dari kecerdasan emosional jadi lumpuh. Makanya kebanyakan orang nggak sadar nilai internalnya mati. Akibatnya konsep dirinya didikte oleh faktor eksternal. Cari validasi dari luar karena nggak punya nilai internal yang kuat. Value dan harga diri mereka hanya diukur dari mahalnya brand atau barang mewah yang mereka pakai, bukan dari seberapa berdaulat atas waktu yang mereka punya. Dan tahu apa yang paling menyedihkan dari kacamata estetika humanisme? Ini nunjukin titik terendah kita sebagai manusia. Ingat, esensi dari kemanusiaan adalah menjadi subjek yang merdeka. Tapi dengan menggantungkan identitas pada barang-barang konsumtif, artinya kita sedang merendahkan derajat diri sendiri menjadi sebuah objek. Kita rela mengubah diri kita untuk sekedar jadi papan iklan dari brand-brand besar. Apalagi namanya kalau itu bukan dehumanisasi. Dan tragisnya dehumanisasi ini dilakukan secara sukarela. Housel merangkum solusi dari kegilaan ini itu dengan satu kalimat yang sangat telak gitu menurut saya, yaitu wealth is what you don't see. Ya, kekayaan sejati itu adalah apa yang tidak terlihat. Mobil yang tidak jadi dikredit, jam tangan mewah yang tidak jadi dibeli, portfolio investasi, dana darurat, sampai tidur yang nyenyak karena tidak dihantui oleh cicilan atau tagihan yang mencekik. Kekayaan sejati adalah opsi untuk berkata tidak pada bos, pekerjaan orang-orang, atau bahkan ekspektasi sosial yang toksik. Karena kita punya cukup kedaulatan untuk berhenti kapanpun. Kita punya kendali atau punya kemerdekaan atas hidup kita sendiri. Tapi sayangnya ego itu menuntut orang untuk pamer. Dan sebagaimana yang kita tahu, ternyata ego adalah musuh terbesar dari kedaulatan finansial. Sejauh ini teman-teman, kita sudah membahas gimana ego menurunkan kasta manusia. Dari manusia atau subjek yang merdeka menjadi objek atau papan iklan berjalan buat brand-brand besar, ya kan? Tapi karena kita udah tahu kayak gitu ya, kenapa sih kok mayoritas orang tuh masih melakukannya? Nah, coba ya kita lihat datanya supaya lebih objektif. Jadi BI itu pernah ngerilis bahwa proporsi pengeluaran masyarakat kelas menengah di Indonesia itu naik secara drastis. Jadi faktanya saving ratio atau porsi tabungan orang-orang itu turun, konsumsinya meroket. Sebagian dari kita mungkin ngerasa bahwa ya wajar lah kalau konsumsinya naik, tabungannya turun, wong harga barang juga makin mahal, ya kan? Tapi tunggu dulu.
gaji UMR 10 tahun lalu dengan sekarang itu kan nggak bisa serta-merta kita samaratakan. Sangat mungkin orang-orang yang dulu udah kerja, itu sekarang karirnya udah naik atau mungkin udah lebih bagus. Dari yang dulu mungkin makan warteg itu udah cukup, sekarang kita ngafe lucu-lucuan itu aja nominalnya udah setara 2 kali, hampir 3 kali kadang makan di warteg gitu loh. Mari inget-inget waktu awal-awal kita kerja. Sebagian dari kita ya, itu berpikir, wah kalau gaji gue di atas UMR gitu kayaknya hidup gue pasti tenang. Giliran kejadian, mikir lagi, wah kalau gaji gue tembus 2 digit gitu, kayaknya hidup gue bakal lebih tenang. Gitu terus. Tapi giliran kejadian, apa sih yang mayoritas yang terjadi? Ya kan paling mentok-mentok punya tempat tinggal atau kekosan yang lebih eksklusif. Terus healing, staycation. Terus tiap minggu ngerasa harus self reward supaya dirinya tenang. Udah capek kerja soalnya. Jadi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya sisa gajinya sekarang itu nggak jauh beda sama waktu dulu masih awal-awal kerja gitu. Nih, garis finishnya bergeser. Jadi ini bukan cuma perkara inflasi ya teman-teman. Ini perkara garis finish atau gaya hidup yang terus kita geser sendiri. Housel dalam The Psychology of Money menyebut fenomena ini sebagai penyakit never enough. Tidak pernah cukup. Atau ketidakmampuan manusia untuk bilang cukup. Ia menegaskan keahlian finansial yang paling sulit di dunia ini malah justru bukannya hitung-hitungan untung rugi, apa investasi, tapi kemampuan untuk berhenti menggeser garis finish. Nafsu manusia itu linear sama pendapatannya. Jadi ketika gajinya naik 5 juta, lifestyle itu otomatis akan mencari cara gimana untuk ngabisin 5 juta itu. Lalu kenapa? Kenapa kita terpancing untuk selalu upgrade lifestyle atau mencari pelampiasan dalam bentuk materi? Viktor Frankl, seorang psikiater dan survivor camp konsentrasi Holocaust, merumuskan akar masalah ini puluhan tahun lalu lewat logoterapi. Dia menyebutnya sebagai existential vacuum atau kekosongan eksistensial. Kalau kita bawa ke estetika humanisme hari ini, jawabannya jadi sangat masuk akal. Manusia modern terjebak rat race karena mereka kehilangan visi dan misi hidupnya secara personal. Batinnya jadi kosong, nggak tahu tujuan hidupnya buat apa, selain buat kerja, bayar cicilan, bayar tagihan, nungguin weekend. Mulailah sistem kapitalisme masuk dan bekerja sangat brilian. Sistem itu butuh konsumen, dia butuh konsumsi, butuh perputaran ekonomi. Disitulah korporat bikin algoritma e-commerce dan media sosial seolah-olah menciptakan misi buatan buat usernya atau penggunanya. Yaitu misi buat harus liburan, misi buat beli gadget baru, misi buat beli outfit baru. Dan jadinya ya banyak orang yang akhirnya rela berutang bahkan untuk membeli barang-barang tadi padahal overpriced dengan satu alasan yang sebenarnya menurut saya sangat-sangat menyedihkan ya, yaitu mencoba mencari makna tapi di tempat yang salah. Padahal harusnya kita punya otonomi atau aturan buat diri kita sendiri, nggak ikut-ikutan kita banting tulang, stres, sampai burnout demi uang yang sebenarnya ujung-ujungnya nggak nambah esensi apa-apa ke dalam hidup. Sampai kita bangga kalau kerja lembur karena produktif, padahal kan apa bedanya sama eksploitasi gitu kan. Esensi dari estetika humanisme, memanusiakan manusia, itu bermula dari kesadaran kalau kita ini punya human dignity, punya martabat. Manusia itu punya kehendak bebas, termasuk untuk tidak ikut-ikutan tren. Manusia bukan sekedar mesin produksi dan konsumsi. Kalau hidup kita polanya cuman begitu, nggak punya makna, kosong, ya apa bedanya kita sama robot? Hampa. Seseorang dengan kecerdasan emosional yang tinggi, itu tahu kapan untuk bilang cukup. Dan ingat ini baik-baik. Cukup itu bukan berarti kita jadi miskin. Cukup juga bukan berarti kita jadi malas-malesan atau pesimistik. Tapi cukup adalah sebuah perlawanan, sebuah otonomi, sebuah kedaulatan bahwa angka di rekening kita itu nggak akan bikin kita bahagia kalau harganya adalah mengorbankan kebebasan waktu kita untuk bersama keluarga, kesehatan mental kita, atau bahkan yang paling menyedihkan adalah menggadaikan integritas. Kita bisa banting tulang, keras banget buat ngumpulin uang-uang di dunia ini sebanyak mungkin. Tapi kalau kita nggak ngerti definisi dari cukup, ya selamanya kita akan jadi orang miskin, tapi yang kebetulan punya banyak duit aja. Oke, sekarang kita akan bahas gimana sih solusinya. Di luar sana kan banyak banget saran finansial yang bilang kayak, stop jajan, stop beli kopi 30.000, tunda kesenangan, banyakin porsi buat investasi.
Sebenarnya saran itu rasional sekali teman-teman, tapi secara psikologis belum tentu. Manusia itu tidak sama dengan Excel atau robot. Morgan Housel tuh ngasih satu statement di bukunya juga, yaitu be reasonable, not purely rational. Nah ini harus jadi golden rule kita ya. Kenapa? Karena namanya manusia, pasti ada waktu di mana harinya lagi buruk. Di kantor ketemu orang yang menyebalkan, di jalan ketemu orang yang bikin emosi, stres. Semua orang pasti mengalami hal itu, dan namanya manusia juga pasti butuh yang namanya hiburan. Itu sangat-sangat wajar, dan gak ada masalah. Daripada kita bersikap seperti robot, menahan semua emosi, itu suatu saat pasti akan meledak kepala kita. Pasti akan burn out, dan ujung-ujungnya apa? Justru malah orang bisa revenge spending atau balas dendam gitu. Tiba-tiba jadi, waduh udah terlalu burn out, terus ya udah beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Karena selama ini udah nahan, nggak ngeluarin duit, berhemat buat dirinya dia. Bahkan ketika di kondisi yang sedang buruk ya, giliran ada kesempatan buat revenge spending, ya udah hajar. Makanya dalam hal ini, nilai dari estetika humanisme dan emotional intelligence kita itu benar-benar diuji teman-teman. Kecerdasan emosional itu bukan berarti kita menekan semua hasrat kita sampai nol. Bukan kayak gitu, tapi kita justru harus bisa memanage diri kita, yaitu self-management. Memanusiakan manusia itu artinya kita menyadari bahwa ada ruang batin kita yang memang harus dikasih makan. Kita boleh lah sesekali ngopi, sesekali jajan apa yang agak lebih mahal, sesekali makan fine dining, bebas, nggak ada masalah. Yang penting be reasonable. Kita punya alasan yang masuk akal untuk melakukan itu. Nah, cara ngertinya kalau ini masuk akal gimana? Direncanakan. Jadi selama itu masuk budget kita, direncanakan dari awal. Misal kita 6 bulan lagi mau jalan-jalan ke Labuan Bajo, silakan. Dari awal direncanakan, sehingga itu bukan pengeluaran yang impulsif. Dan yang paling penting teman-teman, yang paling penting adalah kalian melakukannya demi diri kalian sendiri, bukan demi validasi orang lain atau biar dipandang orang lain atau dikagumi orang lain. Karena kalau kita benar-benar neken hasrat kita sampai nol, selain kita jadi revenge spending meledak ya tadi, ya kita sama aja kayak mesin pencetak uang, mesin penabung, yang kerjanya cuma gitu-gitu aja. Dan bukankah itu berarti malah kita merampas kemanusiaan kita ya? Makanya kita harus punya reasonable. Kita harus punya alasan yang clear. Dan masuk akalnya itu nggak masalah meskipun itu secara emosional. Karena pada akhirnya keputusan kita yang bikin kita bisa tidur nyenyak itu jauh lebih menguntungkan daripada kita sibuk ngutak-atik keuangan, investasi, apapun itulah. Tapi malah berakhir dengan kecemasan. Nah terus dari sini jadi muncul satu pertanyaan ya. Terus buat apa kita melek finansial? Buat apa kita nahan ego kita? Bukan buat pamer kan? Bukan juga buat jadi kaya. Buat apa gitu kan? Jawabannya cuma satu teman-teman. Bukan kaya. Tapi waktu. Jawabannya tujuan finansial. Itu adalah supaya kita punya waktu. Housel tuh nulis gini teman-teman di bukunya. Saya suka banget. Bentuk kekayaan tertinggi adalah ketika saya bisa bangun setiap pagi dan mengatakan hari ini saya bebas melakukan apa saja. Coba deh bayangin setiap hari bisa kayak gitu. Enak gak sih? Enak lah. Itulah tujuan dari finansial. Tujuan dari keuangan itu waktu. Makanya dividen tertinggi dari uang itu ya bukanlah mobil mewah, bukan status sosial. Tapi adalah kendali atas waktu kita sendiri. Kalau saya nyebutnya freedom of choice, kita tuh bebas mau ngapain aja. Hari ini aku mau ketemu sama anak, boleh. Hari ini aku mau nemenin istri, boleh. Nggak ada masalah, duitnya ada. Tujuan kita nabung, tujuan kita punya dana darurat, itu bukan buat kita flexing portfolio. Oh, gue punya saham, gue punya bitcoin, gue punya kripto, apalah. Bukan kayak gitu teman-teman. Tapi supaya kita juga punya opsi. Jadi supaya ketika ada keluarga yang sakit, kita nggak perlu ribet-ribet cari pinjaman. Ketika lingkungan pekerjaan kita atau lingkungan sekitar kita jadi toksik dan bener-bener sampai nggak menghargai pekerjaan kita, ya kita simpel aja, ya sudah kita resign baik-baik, karena nggak perlu dan dikhawatirkan, kondisi keuangan juga aman. Jadi uang yang kita simpan hari ini atau yang kita usahakan hari ini itu pada akhirnya menjadi alat untuk bisa membeli kedaulatan kita di masa depan, sebuah alat untuk bisa membeli kembali otonomi kita sebagai manusia. Kita tuh boleh banget teman-teman pakai barang-barang mewah, itu terserah banget. Tapi kalau ujung-ujungnya kita nggak bisa mengatakan tidak pada hal yang menghancurkan mental kita atau mencederai diri kita karena terikat utang dan gaya hidup,
Ya, what's the point gitu? Apa fungsinya? Apa bedanya sama budak yang harus tunduk dengan majikannya gitu? Tahu nggak apa yang diajarkan oleh estetika humanisme? Dan ini saya suka banget. Yaitu keindahan tertinggi dari manusia adalah kebebasannya. Coba bayangin. Dan kebebasan itu harus dibayar mahal dengan kemampuan meregulasi ego. Jadi menurut saya, berhentilah menggunakan uang sebagai tujuan akhir atau untuk membeli status. Mari kita mulai menggunakan uang sebagai alat untuk membeli kemerdekaan kita. Oke, saya paham banget kalau ngomongin untuk nahan ego tuh mudah sekali ya, cuma ngomongin doang. Tapi realitanya atau mempraktikannya itu nggak semudah itu. Karena kita tuh sedang bertarung melawan sistem raksasa, algoritma media sosial, strategi pemasaran korporat, sampai ekspektasi sosial di sekitar kita. Semuanya tuh seolah-olah dirancang dengan anggaran triliunan dolar cuma buat satu tujuan, yaitu ngebajak amigdala kita. Bikin kita ngerasa terus-terusan kurang. Dan realita pahitnya, kita nggak akan pernah bisa ngubah sistem itu. Kita nggak bisa nyuruh inflasi berhenti, kita juga nggak bisa nyuruh orang-orang berhenti pamer validasi. Tapi ya di antara tekanan ini dan keputusan yang kita ambil, ada satu ruang bebas yang nggak bisa disentuh teman-teman. Nggak bisa disentuh sama sekali oleh siapapun. Yaitu respons kita. Dan disinilah muara dari kecerdasan emosional dan estetika humanisme yang sejauh ini kita bahas. Memanusiakan diri sendiri di tengah gempuran dunia yang serba materialistis ini tuh tidak dimulai dari seberapa tebal duit kita di rekening, tapi justru malah dimulai ketika kita punya kesadaran penuh untuk bilang, gua nggak butuh barang ini cuma buat ngebeli rasa berharga atas diri gua. Keluar dari jebakan finansial ini bukan sekedar kemenangan matematika. Keluar dari jebakan finansial ini adalah kemenangan psikologis, kemenangan eksistensial atas ego kita sendiri. Kekayaan sejati tidak pernah diukur dari seberapa banyak simbol status yang bisa kita pamerkan ke dunia. Kekayaan sejati diukur dari seberapa kuat kita memiliki otonomi untuk berkata tidak pada hal yang menghancurkan akal sehat dan kebebasan kita. Saya Nizar Ali Feridani, selamat belajar, sampai jumpa di video selanjutnya.